Baik, teman-teman, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk memulai wawancaranya. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Abdul Aziz yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kami wawancarai terkait kode etik profesi. Ya, Eh, Kami di sini, tujuan kami ditugaskan oleh Pak Kama selaku etika profesi hukum untuk mengetahui kode etik profesi dan kami ingin mendapatkan perspektif serta pengetahuan dari Bapak mengenai profesi tersebut. Eh, Langsung saja ya Pak untuk mempersingkat waktunya, saya dan teman-teman ingin bertanya kepada Bapak terkait etika profesi. Sebelumnya, kami ingin menanyakan mengenai profesi Bapak terlebih dahulu. Bapak kan sudah berprofesi nih Pak sebagai advokat. Eh, Kira-kira Bapak ini berprofesi sebagai advokat itu sudah berapa lama dan bertugas di mana, Pak? ya. Kalau advokat, saya dulu magang tahun 2010. Kemudian mendapatkan izin jadi advokat 2015. Jadi saya magang itu 5 tahun. Jadi sudah hafal. Tuh. Kalau tugasnya advokat ya sesuai dengan undang-undang advokat ada di seluruh Indonesia di mana aja bisa gitu. Iya, Pak. Baik, Apa? Hmm. untuk selanjutnya kan di dalam kode etik advokat ini kan pasti ada prinsip-prinsipnya ya, Pak. Boleh tolong dijelaskan nggak, Pak? Prinsip dari kode etik advokat itu sendiri apa saja? Kode etik itu kan ada di undang-undang advokat tidak ada. Adanya di ya kode etik yang dibuat oleh organisasi. Ya kode etiknya ya banyak sekali. Kode etik dengan sama teman, kode etik Hmm, dengan apa? Dengan klien, nah. Kemudian kode etik sesama sesama penegak hukum ya sama kepolisian sama hakim sama jaksa ya begitu. Jadi banyak banyak kode etiknya sama siapa ya yang tadi ya saya sebutkan itu ada semua di itu. baik, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin Hmm. bertanya kepada Abdul Aziz. Oh ya, terus Pak, jika ada advokat yang melanggar kode etik tersebut, kira-kira apa sih sanksi yang diberikan? Ya, sebentar. Eh, saya mau- ah, ya kalau melanggar kode etik ya diberikan sanksi. Sanksinya ya ada biasa sama seperti ada peringatan. Itu yang paling ringan ya cuma dikasih peringatan dalam bentuk lisan gitu kan. Yang paling berat ya dipecat, dipecat dari organisasi advokat gitu. Cuman karena organisasi advokat itu saat ini nggak cuma satu dan itu sejak tahun 2000 berapa? Sejak tahun 2016 itu yang diakuin ya. Itu jadi kalau dipecat dari organisasi satu dia pindah ke tempat yang lain. Jadi jadi tidak ada efek pemecatan itu. Hmm, Itu banyak yang dipecat seperti itu kemudian dia pindah ke tempat lain kan. Nah, seperti kayak yang pertama kali dipecat itu si Todung Moya Lubis itu kan dia dipecat itu. Kemudian pindah ke organisasi yang lain. Ya sekarang dia juga dapat kartu dari
tempat lain kan. Gitu. Jadi kode etik tidak berjalan sebetulnya. Eh, gitu. Karena ya kan itu lembaga organisasi. Kalau yang menegakkan negara, ya kalau yang menegakkan negara berarti izin eh, seharusnya dia diangkat sebagai disumpah sebagai advokat bisa di bisa dicopot kan, bisa dipecat kan begitu. Karena yang memecat organisasi advokat ya hanya sebatas ti- tidak diakui sebagai anggota aja gitu. Tapi sumpahnya masih tetap melekat sama dia. Itu kelemahannya kode etik, kode etik advokat. Karena ini kan organisasi swasta kan gitu. Nah, kalau swasta ya seenak aja seperti itu. Baik, Pak. Kemudian untuk proses investigasi dalam pelanggaran kode etik tersebut, bagaimana ya, Pak? Ya, ya itu kan sifatnya perdata ya. Jadi kalau perdata berarti kan harus ada pelaporan kan kepada organisasi tempat bernaung kan, ya kemudian ya diberikan hak untuk pembelaan kan, kayak seperti apa etiknya hakim MK kan. Nah, jadi laporkannya ya kepada MK, kemudian diperiksa, diberikan waktu untuk membela, ya, kemudian ada bisa juga itu dimediasi di situ. Tapi itu aturannya ya tidak mengikat gitu ya, bisa aja dimediasi. Artinya selesai di jalan gitu sebelum diperiksa pokoknya. Jadi setelah ada laporan pembelaan, kemudian dibuktikan kan buktinya ya ada bukti surat, bisa saksi gitu kan. Kemudian diputus seperti gugatan biasa. Tuh. Cuma misalnya ya sifatnya kalau yang memutus itu tingkat cabang itu bisa diajukan banding gitu kan. Kalau yang memutus tingkat pusat bisa juga ada mekanisme kayak gugatan sederhana gitu. Ada upaya banding juga sekali gitu. Itu aja. Baik, Baik terima Bapak, kasih. baik Bapak, Nah, saya ingin bertanya untuk pelatihan-pelatihan mengenai kode etik itu apa ada pelatihan khususnya Bapak atau hanya aturan-aturannya tertulis saja tanpa ada pelatihan ataupun sosialisasi Bapak? ya pelatihannya itu sebagai advokat kalau kode etik ya tidak ada. Di dalam pelatihan profesi advokat ya diajarkan kode etiknya seperti ini gitu kan. Dan biasanya di soal ujian ujian tulis ya biasanya muncul itu soal soal kode etik gitu. Hanya itu aja, tidak ada ya pelatihannya ya ketika PKPA pendidikan profesi advokat gitu. Pelatihannya di situ menjadi satu. Tidak ada pelatihan tersendiri. Terus tadi pertanyaannya apa tadi? Berarti untuk sosialisasinya itu selama pelatihan PKPA itu ya Bapak. Jadi selama sudah menjadi advokat nggak ada pelatihan-pelatihan khusus lagi Pak. Iya, iya tidak ada pelatihan. Nah, tapi ya apa, kalau di dalam sumpah advokat itu tidak ada kalimat untuk mematuhi kode etik. Jadi ya hanya biasa aja kode etik ya di organisasi itu ada kode etiknya seperti itu aja. Sosialisasi ya
Itu. Baik, Bapak. Nah, baik. Baik, Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap etika profesi advokat ini? Apakah ada atau tidaknya peraturan mengenai etika ini dapat mempengaruhi kinerja advokat? Kalau kode etiknya jelas, jadi advokat ya harus mematuhi kode etik kan. Cuman faktanya nggak pada patuh terhadap kode etik kan. Seperti itu. Ya, ya kalau memang tidak suka dengan advokat itu, ya mereka sekali yang melaporkan ya sudah ganti aja advokat yang lain gitu aja. Jadi biasanya pihak prinsipal tidak, kalau pihak klien dia tidak mau ribet, kecuali memang dia sangat dirugikan gitu kan, sangat dirugikan misal dia dimintain uang terus kan begitu. Nah, jadi itu kan ada kerugian dia, nah jadi itu biasanya dia melaporkan karena dimintain uang kan gitu. Dan kalau sesama sesama dengan yang lain kan, misal sama hakim sama jaksa ya, cuman tadi karena advokat itu sifatnya swasta, jadi kode etiknya itu dianggap tidak ada. Meskipun ada laporan pun ya sudah, anggap aja tidak ada. Sama kayak si Denny Indrayana dilaporkan ke Dewan Organisasi Advokat, ya nggak ada gunanya. Ya biar begitu aja, gitu kan. Karena sifatnya swasta kan, ya dia bisa pindah. Kalau emang divonis satu dia bisa seperti itu. Jadi eh, konsekuensi dari kode etik ya artinya ya hanya hukum alam yang memutus, tidak ada hukum yang bisa menjalankan kode etik itu. Gitu. Baik, Bapak, saya mau bertanya, dalam menjalani kode etik tuh ada tantangannya nggak sih, Pak, atau hambatan dalam menjalani kode etik tersebut? Nah, kalau ada gimana sih solusinya? Ya tidak ada hambatan untuk menjalani kode etik. Karena kode etik itu kan sebagai rambu-rambu. Itu kan artinya kita tidak boleh seperti ini ya. Eh, ya misal kode etiknya kan kita tidak boleh menghina sesama teman. Nah, seperti itu. Nah, kode etik itu, tapi itu kan ada dua hal kan, menghina itu. Nah, menghina itu nanti selain diproses di kode etik, dia juga bisa diproses secara pidana kan begitu. Tapi kalau meminta, ya ya artinya menelantarkan kan, kayak menelantarkan seseorang, ya itu masuknya masih dalam wilayah perdata kan begitu. Tapi kalau sampai meminta-minta uang, nah itu aja dia sebagai bisa bisa masuk penipuan atau penggelapan dan seterusnya. Artinya ada perbuatan pidana di situ. Jadi tidak ada hambatan untuk menjalankan kode etik. Dan memang harus dilakukan gitu. Kalau tidak ada kode etik sama aja seperti hewan. Jadi dia tidak punya akal kan. Karena dia nggak punya kode etik sama aja seperti preman. Tuh, dia nggak punya kode etik kan. Seperti itu. Terus Bapak, menurut Bapak nih, kode etik itu seberapa penting sih, Pak, buat seorang advokat? Kode etik itu ya advokat itu sangat penting. Nah, kode etik hakim juga sangat penting. Kode etik jaksa juga sangat penting kan. Nah, dalam artian untuk menjalankan profesi itu memang seharusnya harus ada kode etiknya kan, supaya kalau ada kesalahan
atau ketidakpuasan, itu bisa diperoleh. Memang harus ada kode etik, tidak boleh tidak ada. Tadi punya apa? Seberapa penting kode etik, Pak? Wah, penting sekali kode etik, karena kalau tidak ada kode etik jadinya tadi advokat bukan sebagai advokat, tapi dia sebagai markus, artinya mafia kasus, sebagai preman. Kalau tidak dia nggak punya kode etik, ya apa? Kalau dia menangani kasus, dia menyuap. Kemudian ketika kliennya menjadi tersangka, dia ikut sebagai tersangka kan? Atau ya banyak juga kliennya baik-baik aja dia menjadi tersangka kan begitu. Banyak kan sekarang banyak advokat yang menjadi tersangka masuk masuk bui kan karena dia nggak mengikuti kode etik gitu kan. Itu kalau mengikuti kode etik aman semuanya. Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan penutup dari saya dan teman-teman. Eh, Pesan dari Bapak nih kepada mahasiswa hukum yang nantinya akan menjadi generasi di bidang hukum, khususnya di dalam profesi advokat sendiri. Apa pesan dari Bapak? Ya banyak persepsi ya. Jadi untuk menjadi advokat itu sangat gampang. Tinggal tidur aja di rumah. Yang penting kalian punya uang, bisa langsung menjadi advokat. Itu kan. Tapi kalau kalian mau mematuhi undang-undang, kode etik, advokat, dia harus memenuhi proses kan, harus magang. Magang 2 tahun dan undang-undang advokat. Nah, sekarang magang itu eh, beda orang, beda persepsi. Yang satu organisasi advokat bilang magang itu dilakukan setelah dia mengikuti pendidikan profesi advokat. Kemudian satu lagi bilang magang itu dilakukan setelah dia mengikuti ujian dan lulus seperti calon advokat kan. Satu lagi yang bilang pokoknya kalau kalian sudah dapatkan SHI, gelar sarjana hukum, udah itu dianggap magang. Padahal itu kalian nggak magang kan, tapi tidur aja di rumah. Nah itu dianggap magang. Nah itu kan sebagai kepentingan ya organisasi advokat sekarang ya bisa dikatakan nanti akan terjadi seleksi alam kan. Jadi advokat adalah saat ini setiap orang yang megang sarjana hukum, kamu tanya aja, dia pasti biasanya dia punya lisensi dia sebagai advokat. Dia itu. Jadi ya kalau saya begini, advokat yang tidak magang itu ketahuan. Dia nggak tahu. Ketika bersidang apa dia nggak tahu apa-apa kan. Nah, ini jadinya akhirnya ya kalau nanti mau mengikuti atau dia dengan persepsinya dia mengikuti persepsi yang dianggap gampang ya begitu. Jadi ya sangat gampang sekali sekarang untuk menjadi advokat. Yang penting lu punya duit ya ya 5 sampai 10 juta dapat itu sertifikat advokat. Tinggal tidur aja di rumah. Itu. Tapi kalau secara aturan ya harus patuh terhadap. Nah, jadi advokat dianggap sebagai penegak hukum. Kenapa? Ya artinya satu tingkat dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi.
sama penegak hukum. Cuma beda tidak di negara kan. Nah, tapi kalau jaksa, polisi, hakim kan dia digaji kan. Nah, gitu. Tapi memegang status sama sebagai penegak hukum. Nah, di situ. Di situ keistimewaannya. Dan advokat itu dikatakan di dalam undang-undang advokat itu dikatakan sebagai pekerjaan yang mulia. Nah, cuma kalau advokatnya sendiri itu sikapnya seperti ya artinya tingkat kemuliaannya sudah tidak ada, sama seperti ya biasa-biasa aja. Seperti itu. Ya, ya sebisa mungkin ikutin pendapat yang paling berat. Yang paling berat dalam konsep advokat. Karena part yang paling gampang tadi itu aja bisa jadi advokat kan. Yang paling berat kalian harus mengikuti pendidikan kan, pendidikannya yang serius. Kemudian magang. Dan selanjutnya di dalam menangani sebuah kasus itu sampai saat ini pun saya tidak mau menangani dengan baik itu tantangan kita, nasibnya akan kondisi bahaya dan keadilan itu tidak bisa dibatalkan kan lagi dan apa-apa lagi. Oke, udah gitu aja. Oke, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup mungkin, Pak. Ya, ya, Terima